Bagaimana maknai kemerdekaan itu Bapak Ibu? Ya, kita harus sadar bangsa ini bisa maju melalui pendidikan. Bicara tentang pendidikan Bapak Ibu, yang pertama harus kita pahami bahwa bagaimana kita mengenalkan setiap anak didik kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan Allah ini, baik kita Bapak Ibu yang telah berumur, kita tidak duduk pengenalan tentang Allah ini Bapak Ibu. Kalau duduklah ya fardu ain dan fardu kifayah itu Bapak Ibu, fardu ain itu Bapak Ibu, duduk siapa Allah. Untuk mendidik ini harus dikenalkan Allah dahulu. Kenapa misalnya Bapak Ibu kita lihat ya, orang-orang tua kita memimpin negara ini, ada yang harus masuk penjara, ada salah dalam hidupnya, karena tidak kenal dengan Allah itu, tidak kenal dengan Allah. Orang yang kenal Allah Bapak Ibu, dia pasti takut untuk mencuri, pasti dia takut menerima tidak haknya Bapak Ibu. Itu tidak duduk saja, tidak duduk tentang Allah baginya Bapak Ibu. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Shadaqallahul azim. Siapa saja yang mensyukuri nikmat Allah itu akan ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang kufur atas nikmat Allah itu, sungguh azab Allah sangat pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sangat dalam. Alhamdulillah, Allah kuatkan iman kita, Allah kokohkan ketakwaan kita, Allah berikan kita kesempatan untuk bisa hadir pada pagi yang berbahagia ini. Kita mohon kepada Allah kiranya ya yang tiga ini, iman, ketakwaan, kesempatan, Allah berikan kepada kita sampai akhir ayat kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, anak-anak kami yang hadir pagi ini yang sangat-sangat dibanggakan. Bapak Ibu, hari ini 17 Agustus tahun 2006 dan hari ini tepat 80 tahun Indonesia merdeka. Kalau kita lihat ke belakang Bapak Ibu, untuk namanya merdeka ini sangatlah susah payah. Hampir 3,5 abad kita dijajah oleh bangsa Belanda. Kemudian lanjutkan 3,5 tahun kita jajah oleh bangsa Jepang. Dan untuk memperoleh kemerdekaan ini, para pejuang bangsa berkuah darah. Ada yang hilang harta, saudara, bahkan nyawa sekalipun diberikan untuk kemerdekaan itu. Nah, tepat 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Pak Soekarno-Hatta memamerkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan hari ini juga, hari Senin ini tepat 81 tahun Indonesia merdeka. Bapak Ibu, kira-kira apa yang makna daripada kemerdekaan itu yang hari ini ya semuanya bangsa Indonesia, kantor-kantor pagi ini memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Bapak Ibu, pertama makna daripada kemerdekaan itu bebasnya kita menyembah Allah. Ya, kalau kita kaitkan dengan umat Islam Bapak Ibu ya, khususnya kita beribadah ini, bebasnya kita menyembah Allah, itu yang pertama. Ada negara Bapak Ibu, negara yang terjajah itu ya masjid dikunci Bapak Ibu. Ya, lafaz azan tidak boleh dikumandangkan, mengaji tidak boleh. Ini manusia waktu itu negara-negara yang tidak merdeka Bapak. Kalau kita merdeka ini yang pertama bagi kita. Kita bebas menyembah Allah. Padahal menyembah Allah ini Bapak Ibu perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita lihat dalam surah Al-Quraisy, Allah katakan wal ya'budu rabb hadzal baladil azim. Allah katakan Bapak Ibu, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah itu. Artinya Bapak Ibu, kita diperintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, pemilik Ka'bah. Pemilik Ka'bah itu yaitu di Masjidil Haram. Artinya orang-orang yang merdeka Bapak Ibu harusnya bebas melaksanakan ibadahnya, bebas menyembah Allah. Di antara menyembah Allah ini kita datang ke rumah Allah pada pagi yang berbahagia. Ini karena merdeka saja Bapak Ibu. Kita akan merdeka. Inilah kita syukuri. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita menyembah Allah ini, ya, beragama, melaksanakan agama kita dengan bebas. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, ada negara tetangga kita merdeka negara itu, tetapi waktu itu azan tidak boleh dilapaskan azan, tidak boleh disiarkan di radio azan seperti itu Bapak Ibu ya. Kita semuanya bisa demikian. Inilah kita nikmati. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita nikmati kemerdekaan itu dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan ya, dengan rahmat Allah maka dimerdekakanlah bangsa Indonesia ini. Artinya apa? Kita syukuri nikmat Allah itu dengan selalu menyembah Allah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. So Bapak Ibu, bangsa yang merdeka tidak terlepas daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang pertama Bapak Ibu, kita nikmat kemerdekaan itu bebas menyembah Allah ini. Ini tidak main-main Bapak Ibu ya. Ini tidak mudah saja. Kalaulah tidak merdeka tidak bisa kita bebas seperti ini. Inilah yang mesti kita syukuri pada hari kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, makna keberkahan ini Allah kenapa bisa ya bangsa Indonesia mereka kena tolong menolong Bapak Ibu ya, tolong menolong. Yang ini harus kita pertahankan. Kita isi kemerdekaan ini selalu tolong menolong. Karena kita ini Bapak Ibu ya, semua kita ini ya Allah bedakan ya, bedakan. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang Allah lebihkan. Ada seperti itu dalam kehidupan ini. Bangsa Indonesia merdeka Bapak Ibu karena tolong menolong. Itulah ya harus kita pertahankan dalam hidup. Waqtasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kamu pada tali Allah, jangan kamu bercerai-berai. Waktu merebut kemerdekaan itu Bapak Ibu hanya dua kata, hidup atau mati, itu saja. Tidak ada tak tolong-menolong, hidup atau mati, maka kemerdekaan akan datang. Jadi artinya Bapak Ibu dalam hidup ini ya, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini, kita pertahankan tolong-menolong ini ya. Allah mengatakan waqtasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Tali Allah apa itu apa Bapak Ibu? Agama Allah ini, ad-din, agama Allah ini Bapak Ibu. Orang Bapak Ibu kalau dengan agama Allah ini Bapak Ibu dipertahankan, hidup dengan agama Allah ini ya, antaranya agama Allah sering kita sampaikan Al-Qur'an ini lan tadiyu awada. Manusia tidak pernah sesat selama-lamanya Bapak Ibu. Tidak mudah kita diadu domba. Makanya Bapak Ibu kita dalam hidup ini memang bagaimana kemerdekaan kita yang kita lihat sekarang ini Bapak Ibu. Kena adu domba inilah Bapak Ibu. Ini mengatakan si A, si B mengatakan si A. Bahkan Indonesia ini lambat majunya Bapak Ibu. Dan ini harus kita pertahankan. Waktu kemerdekaan ini tolong-menolong ini ya harus kita hidupkan dalam kehidupan kita. Baik di rumah tangga kita. Kenapa rumah tangga itu tidak bisa hebat Bapak Ibu? Tidak ada saling tolong-menolong. Ya, tidak ada tolong-menolong dalam rumah tangga itu. Kenapa kaum itu tidak naik? Kenapa tidak ada tolong-menolong? Kenapa negara itu lambat majunya? Kenapa tidak hidup cahaya tolong-menolong ini? Kenapa Indonesia merdeka? Karena adanya tolong-menolong ini. Untuk itu kita ingatkan kembali Bapak Ibu, untuk mengisi kemerdekaan ini, hidupkanlah ini, ya, tolong-menolong ini. Ya, bahasa agama kita, hidup kita dengan tali Allah. Ya, waqtasimu bihablil jami'an wa la tafarraq. Kalau kita tafarraq, bercerai-berai, kehancuran akan ada ya di negeri kita ini. Untuk itu berpegang teguh kita kepada Allah, bersatu kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana maknai kemerdekaan itu Bapak Ibu? Ya, kita harus sadar bangsa ini bisa maju melalui pendidikan. Nah, bicara tentang pendidikan Bapak Ibu, yang pertama harus kita pahami bahwa bagaimana kita mengenalkan setiap anak didik kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala.
pengenalan Allah ini. Baik kita Bapak Ibu yang telah berumur, kita tidak duduk pengenalan tentang Allah ini Bapak Ibu. Kalau duduklah ya fardu ain dan fardu kifayah itu Bapak Ibu, fardu ain itu Bapak Ibu, duduk siapa Allah. Untuk mendidik ini harus dikenalkan Allah dahulu. Kenapa misalnya Bapak Ibu kita lihat ya, orang-orang tua kita memimpin negara ini, ada yang harus masuk penjara, ada salah dalam hidupnya, kena tidak kenal dengan Allah itu, tidak kenal dengan Allah. Orang yang kenal Allah Bapak Ibu, dia pasti takut untuk mencuri, pasti dia takut menerima tidak haknya Bapak Ibu. Itu tidak duduk saja, tidak duduk tentang Allah baginya Bapak Ibu. Kadang kalau sejak kecil ini Bapak Ibu kita dudukkan ya fardu ain itu tentang siapa Allah itu dalam pendidikan, maka salah tumbuh anak-anaknya besar sangat bagus sekali. Misalnya kita kenalkan Allah Bapak Ibu, kita lihat misalnya ya di sekolah-sekolah atau di rumah kita ada tanah yang sama, tumbuhan dan warnanya berbeda-beda. Kita katakan kepada anak kita, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ditanam di tanah yang sama tapi berwarna-warna bunga-bunganya. Seperti itu. Itu semuanya adalah Allah. Kita tanamkan itu dan kita merasakan Bapak Ibu, kita yang telah tua-tua ini merasakan itu nikmat Allah. Dudukkan Allah. Dan katakanlah misalnya kalian sendiri, kita katakan kepada anak kita, sendiri misalnya ada Allah dekat kita. Kita dudukkan Allah itu sehingga dia walaupun dia sendiri, dia tidak bisa merusak yang lain karena dia tahu Allah Maha melihat. Kalau duduk pula lah hati itu pada orang-orang dewasa sekarang, orang-orang yang telah merdeka Bapak Ibu, maka selamatlah negara ini. Kenapa tidak selamat negara ini? Tidak duduk ini Bapak Ibu, bahwa Allah melihatnya Bapak Ibu. Kenapa kita ketakutan dalam hidup ini? Anak-anak ada yang takut karena tidak duduk Allah. Kalau kita katakan pada dia, kalau dia sendiri ada Allah dekatnya, dia akan bebas Bapak Ibu. Tidak ada rasa takut itu. Kenapa manusia sekarang ketakutan Bapak Ibu? Tidak duduk. Baik kami menyampaikan kita semuanya, tidak duduk di mana Allah itu, pada Allah itu ada dekatnya. Jadi untuk mengisi kemerdekaan ini Bapak Ibu harus didudukkan dulu itu. Ya, bagaimana ya kepada anak didik kita ini pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang pendidikan harus kita dudukkan itu. Nah, tak kita sakit Bapak Ibu, ya, misalnya anak kecil sakit, yakinkan fa iza maritu wa huwa yasmin. Apabila kamu sakit, Allah yang menyembuhkan. Duduk itu pula di hati kita orang-orang yang dewasa ini Bapak Ibu. Walaupun anak kita tidak dekat kita lagi, kadang-kadang suami pergi, kita sakit Bapak Ibu, dudukkan Allah ada dekat kita sehingga kita bahagia. Walaupun kita sakit, kita tidak ketakutan. Kenapa? Karena ada pendidikan yang demikian bagi kita Bapak. Itu untuk misi ya kemerdekaan ini kita dudukkan. Yang ketiga adalah harus melalui pendidikan. Karena maju negara itu kalau pendidikan itu maju. Kemudian bicara tentang pendidikan ini Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ya contoh saudara. Ya contoh yang paling penting ya dalam kehidupan ini. Ya misalnya orang tua berbicara 100 kali, 90 kali, tapi lebih baik contoh 1 kali. Banyak bicara tidak ada arti, tapi contoh Bapak Ibu. Inilah contoh-contoh inilah di negara kita ini yang kurang Bapak Ibu, yang kurang. Ya, orang-orang yang kita tuakan di negara ini berbuat salah sehingga negara ini direcoki oleh orang-orang yang tidak benar Bapak Ibu ya, tidak salah, tidak ada beri teladan kepada yang di bawah-bawahnya. Padahal teladan ini sangat penting, sangat penting. Sederhana saja Bapak Ibu. Kalau misalnya negara maju itu Bapak Ibu antrian, betul-betul antri, tidak ada yang nerobos-nerobos seperti itu. Kenapa? Ada pendidikan, ada contoh dalam kehidupan ini. Di contoh ini sangat penting Bapak Ibu ya. Kemudian bicara tentang pendidikan Bapak Ibu, yaitu akhlakul karimah. Innamal ismu mimma makarimah akhlak. Tidaklah diutus Nabi itu memperbaiki akhlak manusia. Jadi pendidikan ini Bapak Ibu yang pertama harus setelah mengenal Allah, kemudian contoh harus akhlak manusia ini, akhlak manusia ini. Nabi Bapak Ibu diutus tidak manusia supaya kaya, jadi pangkat jabatan tinggi, tidak itu diutus. Ada memperbaiki akhlak manusia. Tapi kalau akhlak manusia sudah baik, semua yang ingat itu akan dapat. Ya, kekayaan akan dapat, pangkat jabatan akan dapat, ya, kita dihargai orang akan dapat. Tapi kalau akhlak tidak ada, itu habis semuanya Bapak Ibu, habis semuanya. Jadi untuk itu melalui pendidikan ini Bapak Ibu harus kita isi ya kemerdekaan bangsa Indonesia dengan pendidikan ini.
Kemudian Bapak Ibu, yang penting ya lagi dalam misi kemerdekaan ini, bangsa Indonesia ini harus selalu minta tolong dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa ini Bapak Ibu terdiri dari keluarga yang kecil Bapak Ibu, keluarga besar masyarakat, bahkan bagi di negara Bapak Ibu. Untuk itu haruslah orang-orang yang ada di bangsa ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang bagus, kalau semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tangga itu akan bagus. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bernegara ini Bapak Ibu, orang-orang tua selalu mendoakan orang-orang yang pemimpinnya mendoakan rakyatnya mendoakan pemimpinnya, mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Badulah ya negara baik, negara yang makmur itu Bapak Ibu akan menjadi harapan kita dan akan terbukti insyaallah. Mungkin Bapak Ibu itu saja pengajian kita hari ini. Kita merdeka semuanya. Mudah-mudahan ke depan kita benar-benar merdeka lagi, merdeka yang seutuhnya, yaitu orang-orang yang merdeka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saja pengajian kita Bapak Ibu, banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.